Hai, halo semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Sandra Lango, dokter spesialis penyakit dalam konsultan dermatologi dari Siloam Hospital Lipo Village. Ini merupakan bagian kedua pembahasan tentang beberapa obat yang sering digunakan pada penyakit rematik autoimun. Jika Anda belum melihat pembahasan sebelumnya, bisa menonton kembali video pertama tentang methotrexate. Teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang obat-obatan yang biasa digunakan pada beberapa penyakit rematik autoimun, yaitu mycophenolate mofetil dan juga mycophenolate acid serta hydroxychloroquine. Mycophenolate mofetil merupakan suatu agen imunosupresan penghambat inosin monofosfat dehidrogenase. Ada berbagai nama dagang yang ada di Indonesia. Anda mungkin mengenal Celsep atau Camifet, sediaan dalam bentuk minum 500 mg. Dan mycophenolate acid juga merupakan reversible inhibitor dari inosin 5-fosfatase dehidrogenase, yang secara sederhana kedua obat ini bisa menghambat sintesis purin yang dibutuhkan untuk formasi nukleotid dan menurunkan proliferasi dari sel T dan juga sel B. Mycophenolate acid ini, nama dagangnya adalah Myfortic, ada dalam sediaan 180 dan juga 360 mg. Kedua obat ini pada awalnya digunakan untuk terapi post-transplantasi ginjal, namun saat ini digunakan secara luas di bidang rheumatologi, terutama untuk penyakit-penyakit lupus, vaskulitis, myositis, dan skleroderma. Tujuan penggunaan obat ini adalah menurunkan inflamasi sehingga tentunya kita mau mencegah terjadinya kerusakan organ pada penyakit-penyakit tersebut. Dosis yang biasa digunakan antara 2 sampai dengan 3 gram per hari disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Dapat dikonsumsi dengan makanan atau tanpa makanan. Beberapa side effect yang mungkin timbul, misalnya mual, nyeri perut, bercak kulit, nyeri kepala, dan ini merupakan obat imunosupresan sehingga tentunya menurunkan respon tubuh Anda dalam menghadapi infeksi. Sehingga kalau ada kondisi infeksi, segera laporkan ke dokter yang merawat. Ada beberapa peringatan penting selama penggunaan kedua obat ini. Yang pertama adalah tidak boleh hamil dan menyusui, dan artinya Anda harus ber-KB secara efektif. Kemudian hati-hati apabila Anda mendapatkan vaksinasi hidup. Jangan lupakan juga pola hidup sehat. Ingat, Anda harus berusaha untuk mencegah infeksi sedapat mungkin. Misalnya dengan menjaga supaya tidak tertular apabila ada orang yang batuk pilek, gunakan masker. Dan yang kedua, perhatikan pola makan Anda, hindari makanan mentah, dan usahakan makanan Anda diolah dengan tingkat kebersihan yang baik. Yang kedua adalah obat anti malaria. Kita mengenal ada hidroxychloroquine dan juga chloroquine. Namun yang paling sering digunakan adalah hidroxychloroquine. Di Indonesia, hidroxychloroquine beredar dalam berbagai merek, misalnya Hiloquine atau Farneltic. Di luar negeri dikenal sebagai merek dagang Plaquenil. Sekali lagi, obat ini dulu dikenal sebagai obat anti malaria, namun sebenarnya secara luas sejak tahun 1955 di Amerika obat ini sudah digunakan untuk pengobatan radang sendi. Dan saat ini obat ini digunakan secara luas di bidang rheumatologi dan sudah sangat banyak penelitian yang menunjang efektivitas daripada obat ini. Mekanisme kerja obat ini kompleks, menghambat enzim dan pelepasan sitokin proinflamasi dan juga menghambat NK sel. Dosis yang biasa digunakan adalah antara 200 sampai dengan 400 mg per hari dan biasanya dosis yang aman adalah kurang dari 5 mg per kilogram berat badan per hari. Dikonsumsi bisa bersama makanan ataupun tanpa makanan, tapi kalau ada efek ke saluran cerna misalnya mual, lebih baik dikonsumsi bersama dengan makanan. Secara umum, obat ini sangat aman dan bahkan bisa ditoleransi dengan baik pada sebagian besar pasien. Pada sebagian kecil pasien bisa timbul efek samping seperti mual, diare, hiperpigmentasi di kulit, dan juga bercak-bercak kulit. Bahkan obat ini dapat digunakan pada ibu hamil dan menyusui.
Toksisitas pada retina atau gangguan pada retina yang seringkali yang menyebabkan alasan sehingga pasien takut minum obat ini, sebenarnya angka kejadiannya sangat kecil. Jadi ada suatu laporan penelitian yang menunjukkan bahwa toksisitas pada retina ini biasanya kalau digunakan dalam dosis kurang dari 5 mg per kilogram berat badan per hari sangat rendah, yaitu kurang dari 2% pada penggunaan lebih dari 10 tahun. Meskipun angka kejadian kerusakan pada retina ini sangat kecil dan biasanya terjadi setelah bertahun-tahun penggunaan, namun memang sangat penting sekali sebelum penggunaan jangka panjang hidroksikloroquine, teman-teman harus melakukan cek mata terlebih dahulu. Jadi sebelum menggunakan, biasanya kami dokter hematologi akan mengonsulkan Anda ke dokter mata untuk melakukan evaluasi apakah ada kontraindikasi terhadap hidroksikloroquine atau tidak. Biasanya dokter mata akan melakukan funduskopi dan juga pemeriksaan lapang pandang, dan kemudian akan menganjurkan Anda untuk melakukan tes mata secara berkala. Di bidang rheumatologi, hidroksikloroquine ini digunakan terutama pada pasien-pasien dengan lupus. Bahkan dikatakan bahwa hidroksikloroquine merupakan salah satu obat wajib pada lupus, kecuali memang ada kontraindikasi. Kenapa dia dikatakan sebagai obat wajib? Karena banyak sekali manfaatnya yang sudah terbukti secara ilmiah, misalnya meningkatkan kesintasan dan remisi pada lupus, menurunkan aktivitas penyakit, mencegah trombosis, dan juga mencegah gagal organ. Dalam bidang rheumatologi, selain pada lupus, kami juga menggunakan hidroksikloroquine sebagai terapi kombinasi pada rheumatoid arthritis, pada Sjögren, dan juga vaskulitis. Teman-teman sekalian, demikian pembahasan saya tentang mycophenolate mofetil, mycophenolate acid, dan juga hidroksikloroquine. Jika Anda mengalami suatu efek samping daripada obat-obatan tersebut, atau saat Anda konsumsi obat itu dan timbul keluhan-keluhan, pastikan Anda melaporkan kembali ke dokter yang merawat agar dokter dapat menilai apakah ada hubungan antara keluhan Anda dengan penggunaan obat tersebut, dan tentunya ada langkah untuk penyelesaiannya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada edisi selanjutnya. Salam sehat.